Menurut catatan Anthony Lucas, Mister Besar Martokusumo lahir dengan nama besar namun bertubuh kecil. Nama tersebut diberikan oleh ayahnya karena ia lahir pada bulan ke-10 pada kalender Islam yaitu bulan Zulhijjah. Sebagai putra priai, Mister Besar Martokusumo menempuh pendidikan elit di IAS Pekalongan, HBS Semarang, dan menjadi angkatan pertama Reskol Batavia pada 1909. Selama 6 tahun, ia mendalami ilmu hukum serta etika barat di asrama. Karirnya dimulai sebagai panitera di Lanrat Pekalongan sebelum akhirnya dipindahkan ke Lanrat Semarang pada 1919. Beliau wafat pada 23 Februari 1980. Namanya diabadikan dalam sebuah museum di Fata Tegal. Beliau meninggalkan warisan bahwa hukum merupakan alat perjuangan bangsa. Dalam perjalanannya, Besar Martokusumo memulai kiprahnya di Lanrat. Beliau harus menyaksikan kenyataan pahit di mana masyarakat pribumi yang harus berjalan menunduk selama persidangan berlangsung, serta penggunaan bahasa Belanda yang menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Hukum yang seharusnya bertindak sebagai alat pelindung, justru menjadi alat penindas bagi masyarakat yang lemah. Sebagai seorang yang berasal dari keluarga priai, keputusan Besar Martokusumo untuk tidak bekerja pada pemerintah kolonial ditentang keras oleh keluarganya sendiri. Besar Martokusumo lebih memilih untuk mendirikan kantor advokat pribumi pertama di Indonesia, tepatnya di Tegal. Langkah ini ditujukan oleh Besar Martokusumo dalam rangka memperjuangkan kaum marginal dari ketidakadilan sistem peradilan pada saat itu. Sebagai advokat pribumi pertama, Besar Martokusumo berfokus dalam membela masyarakat pribumi yang selama ini mengalami berbagai ketidakadilan dari aparat penegak hukum yang ada. Sepanjang kiprahnya, Besar Martokusumo sempat menduduki posisi-posisi penting, yakni delegasi dalam konferensi meja bunda, anggota BPUPKI, serta wali kota Tegal pertama yang berasal dari kaum pribumi. Langkah ini membuktikan bahwa seseorang yang berasal dari kaum pribumi dapat menciptakan suatu perubahan meski adanya tekanan dari berbagai pihak. Besar Martokusumo merupakan tokoh kunci dalam perkembangan profesi advokat yang kerap dilupakan oleh masyarakat saat ini. Salah satu hal yang paling penting dari sosok Mister Besar Martokusumo adalah keberaniannya menjadi advokat yang independen. Di masa kolonial, ketika banyak masyarakat pribumi yang memilih untuk bekerja di pemerintahan, beliau memilih untuk membentuk kantor hukum sendiri di Tegal untuk membela masyarakat pribumi yang mengalami diskriminasi di pengadilan. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Advokat yang menegaskan bahwa advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri, sehingga mereka harus menjalankan profesinya tanpa tekanan dari pihak manapun. Dan nilai ini sudah ditunjukkan oleh beliau jauh sebelum aturan tersebut dilahirkan. Integritas Mister Besar Martokusumo dapat terlihat dari cara beliau menjaga kepercayaan kliennya. Sebagai advokat, hubungan klien dibangun atas dasar kepercayaan. Hal ini sejalan dengan Pasal 19 Undang-Undang Advokat yang menyatakan bahwa advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya. Pada masa kolonial pada saat itu, beliau masih membela aktivis dan juga masyarakat pribumi dengan penuh tanggung jawab. Dari situ, kita bisa melihat bahwa menjadi advokat bukan hanya soal memahami hukum, tapi juga menjaga integritas dan kepercayaan. Karena beliau menunjukkan bahwa profesi advokat bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial. Hal ini sejalan dengan Pasal 22 Undang-Undang Advokat yang mengatur kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono kepada masyarakat yang tidak mampu. Nilai itu sudah dipraktikkan langsung oleh beliau melalui perjuangannya membantu rakyat kecil dan masyarakat pribumi yang kesulitan mendapatkan keadilan pada masa kolonial. Yang paling inspiratif adalah bagaimana beliau menggunakan ilmunya bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk memperjuangkan hak orang-orang yang tertindas. Dan sampai sekarang nilai itu masih relevan bahwa hukum seharusnya hadir untuk semua orang. Prinsip berikutnya yang sangat krusial adalah prinsip kolegialitas sebagaimana tercantum dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Prinsip ini menggambarkan etika advokat untuk menghormati dan membersamai rekan sejawatnya. Mister Besar Martokusumo mengimplementasikan nilai ini secara nyata melalui kolaborasi strategis dengan sarjana-sarjana hukum Indonesia di Semarang. Beliau ini memahami bahwa untuk meruntuhkan tembok diskriminasi hukum kolonial, advokat pribumi tidak bisa bergerak sendiri-sendiri, melainkan mereka harus membangun kekuatan kolektif dan semangat kolektif yang solid demi menjaga profesi di mata hukum internasional. Terakhir, tanggung jawab seorang advokat adalah untuk menjaga proses peradilan untuk tetap berjalan dengan adil dan jujur. Sebagai orang yang profesional, beliau menunjukkan bahwa pembelaan harus dilakukan secara etis dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tindakan-tindakan yang dilakukan antara lain adalah memberikan pendampingan kepada klien, menyusun dokumen yang presisi, serta memberikan nasihat yang jujur.
Tindakan tersebut dilakukan tidak untuk memenangkan sebuah perkara, melainkan untuk memastikan bahwa hak pembelaan dari masing-masing individu dapat terjamin dengan adil dan jujur. Maka dari itu, integritas profesi advokat memegang peran yang penting untuk menciptakan proses peradilan yang bersih. Seluruh tanggung jawab ini lahir dari kata etos, yakni kecenderungan hati untuk selalu berbuat kebaikan. Meneladani Mr. Besar Martokusumo berarti memahami bahwa seluruh etika dan tanggung jawab profesi advokat adalah kompas utama dalam setiap langkah litigasi kita. Kita harus memastikan bahwa profesi mulia ini tetap menjadi benteng terakhir bagi keadilan di Indonesia.